Jemaat Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati pikiran kita untuk kita datang beribadah kepadanya. Presbiter bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu kelima sesudah Paskah. Kiranya ibadah yang kita lakukan ini berkenan di hadapannya dan kita diberkati olehnya. Pemberitaan firman pada ibadah Minggu pagi ini akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Bruri James Wane. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Kita tabiskan ibadah saat ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing 1 Korintus pasal 10. 1 Korintus 10 ayat 33. Demikian yang dikatakan, sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh selamat. Jemaat, terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Layak kau terima.
Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita mengakui akan segala dosa kita. Dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengakui akan dosa-dosa kita. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami, sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami dan senantiasa bergumul dengan kesalahan kami. Jadikanlah hati kami tahir ya Allah, dan baharuilah batin kami dengan roh yang teguh. Jangan membuang kami dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripada kami. Bangkitkanlah kembali pada kami kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah kami dengan roh kerelaan. Demikian pengakuan kami, dengarlah ya Tuhan. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan yang bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti yang tertulis di dalam 1 Korintus pasal 6, 1 Korintus 6 ayatnya yang ke-20. 1 Korintus 6 ayat 20 yang menyatakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas
dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Berdasarkan firman Tuhan inilah, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Saudara-saudara, marilah kita berdiri. Kita mendengarkan perintah hidup baru seperti yang tertulis di dalam Filipi pasal 2. Filipi 2 ayat pertama sampai ayatnya yang keempat. Filipi 2 ayat 1 sampai 4, demikian yang dikatakan: Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kasih itu
Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah, jika saat ini kembali kami ada di dalam ibadah untuk menaikkan pujian, hormat, dan syukur kami kepadamu. Tetapi saat ini juga ya Bapa, kami bersyukur karena memperoleh kembali kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya ya Bapa, karuniakan kami Roh-Mu yang kudus, yang memampukan kami untuk dapat mengerti maksud dan kehendak Tuhan. Berbicaralah kepada kami ya Allah, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab kita. Haleluya. Jemaat yang diberkati Tuhan, bacaan Alkitab Minggu pagi hari ini terambil dari kitab 1 Korintus pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-17 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Kitab 1 Korintus pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-17 sampai dengan ayatnya yang ke-22 yang menyatakan, dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu, tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu, memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Dipersilahkan untuk duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika suatu negara yang baru terbentuk dari satu hasil perpecahan negara yang ada sebelumnya, mungkin orang akan kaget, tetapi kemudian orang akan melihat itu sebagai hal yang wajar saja, yang biasa saja. Mungkin kita pernah terkejut ketika Uni Soviet yang begitu kuat
Kemudian pada akhirnya kita tahu pecah, dan pada akhirnya muncullah negara-negara yang sebelumnya bergabung dalam satu negara besar, Uni Soviet itu. Termasuk juga dalam hal ini munculnya negara Rusia. Itu bicara tentang suatu negara yang baru terbentuk dari satu perpecahan. Lalu bagaimana jika kita saat ini melihat bahwa ada satu gereja yang baru yang muncul, yang terbentuk dari suatu hasil atau suatu akibat dari adanya perpecahan dari gereja yang ada sebelumnya? Apakah kita akan melihat hal ini juga secara wajar dan biasa-biasa saja? Misalnya, ada gereja baru, sebutlah dengan nama gereja Beta atau gereja B. Dia muncul akibat dari pecahnya atau dari suatu perseteruan, perselisihan dan perpecahan dari gereja yang ada sebelumnya, gereja A atau gereja Alfa. Jemaat Beta ataupun jemaat Alfa, bagaimana kita mau melihat keberadaan dua gereja seperti ini? Dapatkah gereja baik gereja A atau gereja B yang muncul dari akibat perpecahan mendapatkan satu sanjungan, suatu pujian dari kita? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, GPIB pernah punya sejarah bahwa ada jemaat-jemaat yang mengalami perpecahan menghasilkan jemaat-jemaat yang baru, sehingga kita dapat melihat suatu pertambahan jumlah jemaat-jemaat di jajaran GPIB. Tapi tadi dengan catatan hasil dari suatu perpecahan. Dan sekarang ini saudara-saudara, terkadang ketika munculnya suatu jemaat baru di dalam gereja Tuhan GPIB, orang masih suka memakai istilah gereja yang baru itu atau jemaat yang baru itu pecahan dari mana ya? Pecahan dari mana? Pecahan dari jemaat apa? Maksudnya mungkin demikian. Seakan-akan bahwa bertambahnya suatu jemaat baru di gereja Tuhan GPIB dari hasil suatu perpecahan. Padahal tidak seperti itu. Apalagi kalau kita melihat yang terjadi saat-saat sekarang ini. Dan mudah-mudahan tidak pernah akan terjadi penambahan jemaat dari hasil suatu perpecahan. Karena itu, lebih tepat ketika ada jemaat baru yang orang sebutkan sebagai munculnya gereja yang baru di GPIB itu, bukan dari satu hasil perpecahan. Karena itu yang dipakai adalah munculnya jemaat baru hasil dari suatu pelembagaan. Inilah istilah yang mau dipakai oleh gereja Tuhan GPIB. Yang namanya suatu pelembagaan dari suatu hasil positif, dari suatu pembinaan, dari suatu yang dipersiapkan. Sehingga yang terjadi dalam suatu jemaat yang baru itu tidak tiba-tiba muncul begitu saja. Seperti
kita pernah mendengar muncul jemaat baru yang bernama ini. Sebelumnya dia bersama-sama dengan jemaat yang satu itu. Nah, saudara-saudara, karena itu yang dilakukan oleh gereja adalah mempersiapkan suatu pelembagaan sehingga muncul jemaat yang baru. Dimulai dari pos-pos pelayanan yang dimiliki oleh suatu jemaat yang mandiri. Setelah dianggap, diyakini sudah siap untuk dilembagakan, maka dibentuklah jemaat yang baru. Ada pos pelayanan, ada pos-pos pelayanan kesaksian. Itu yang banyak terdapat di pedalaman-pedalaman di tanah air ini. Karena itu saudara-saudara, maka dibuatlah suatu persiapan. Muncullah istilah bakal jemaat. Jemaat mulai dipersiapkan. Sekali-sekali mengadakan suatu persekutuan kebersamaan dengan jemaat induk yang besar itu. Tapi mulai dipersiapkan agar mereka bisa ketika telah hidup mandiri, mereka memang telah mampu untuk berdiri sendiri. Dimulailah bajem, setelah siap baru dilembagakanlah jemaat itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dalam bacaan Alkitab kita dari Korintus ini, kita melihat adanya isu yang terjadi di kalangan jemaat Kristen yang ada di Korintus, bahwa apa yang didengar, yang diyakini bahwa itu adalah benar, maka Paulus melihat dalam kehidupan jemaat Kristen yang ada di Korintus, mereka sedang terancam perpecahan. Karena apa yang disampaikan kepada Paulus dan apa yang Paulus tahu tentang jemaat yang ada di Korintus itu, memang mereka adalah suatu jemaat, mungkin bisa disebut sebagai jemaat yang dinamis. Tetapi terkadang jemaat di Korintus itu suatu jemaat yang bertumbuh dalam kebebasan untuk melakukan apapun sesuai dengan kepentingan dan kehendak diri sendiri. Padahal sesungguhnya menurut Paulus bahwa gereja itu sendiri harus punya ketentuan, peraturan, ketetapan yang harus diberlakukan. Bukan untuk membatasi, tetapi untuk menjadikan hidup jemaat yang ada di Korintus sebagai suatu jemaat yang memang bertumbuh dengan baik dan benar, dan pada akhirnya jemaat yang ada itu boleh menjadi berkat bagi warga gerejanya. Apa yang boleh disaksikan oleh Paulus yang kita bisa lihat dalam bacaan cerita Paulus dalam bacaan Alkitab ini? Paulus mengatakan bahwa setiap ada pertemuan, ini semacam kesimpulan lah. Setiap ada pertemuan bukan mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Kalau ngumpul terjadi perselisihan karena sebelumnya ada perbedaan pendapat. Kalau sudah sampai perselisihan yang tajam, tinggal saatnya menunggu kapan pecah menjadi beberapa kelompok yang ada di dalam jemaat itu. Saudara-saudara, tahukah kita apa sesungguhnya yang menjadi penyebab perpecahan dalam satu jemaat Tuhan? Yang pertama-tama, mungkin kita melihat ada suatu perbedaan
pemikiran yang tajam, yang sulit disatukan, yang tidak bisa disinergikan satu dengan yang lain. Perbedaan-perbedaan itu sesungguhnya secara positif dilihat sebagai suatu kekayaan yang dapat dan yang bisa disyukuri. Tetapi untuk jemaat di Korintus itu, justru perbedaan yang ada ini senantiasa diusahakan oleh siapa yang berpikir itu untuk selalu disampaikan dan minta supaya pemikirannya bisa diterima. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ada pemikiran yang berbeda satu dengan yang lain. Hal yang kedua yang dapat menjadi penyebab perpecahan, kalau hanya sekedar beda pendapat, oke. Tetapi yang kedua ini lebih menyoroti bahwa ada keegoisan di dalam diri seseorang ketika dia berusaha mempertahankan pendapatnya. Ketika dia sudah menyampaikan, minta agar dipahami apa yang disampaikannya dan diterima. Padahal sementara itu ada bagian lain, kelompok lain, pribadi yang lain belum tentu bisa menerima pendapat dari seseorang yang menyampaikannya sebelumnya. Ada keegoisan. Sehingga dalam hal ini orang yang seperti itu sungguh sangat yakin apa yang dipikirkannya adalah sudah pasti baik dan benar. Sementara pendapat dan pandangan orang lain dilihatnya sebagai suatu pendapat yang masih diragukan, suatu pendapat yang tidak benar, atau bahkan orang berani juga mengatakan pendapat itu salah. Egois. Hal yang ketiga yang dapat menyebabkan perpecahan, seakan-akan ketika ada suatu pendapat dan orang menyampaikan apa yang dipikirkannya itu, dia tidak peduli, dia tidak mau tahu apapun tentang kepentingan orang lain. Apa yang ada dalam pikirannya hanya melulu pada suatu kebutuhan atau kepentingan dirinya. Sehingga kalau orang sudah sampai seperti itu, maka sekalipun pada akhirnya pembicaraan, pergumulan atau persoalan yang sedang dibahas itu sudah mengarah pada satu titik perpecahan, bagi orang yang egois dia tidak peduli. Biarlah pecah-pecah sekalian. Yang penting saya harus menyampaikan apa yang ada dalam pikiran ini. Inilah yang menyebabkan seringnya muncul perselisihan satu dengan yang lain di antara warga jemaat. Tujuan pribadi, kepentingan kelompok terkadang lebih diutamakan daripada kepentingan bersama. Saudara-saudara, maka kita melihat pendapat Paulus bahwa akibat atau dampak dari adanya perpecahan yang sebelumnya ada suatu perselisihan satu dengan yang lain. Paulus melihatnya bahwa akhirnya kita akan lihat, akhirnya kita tahu siapa yang akan tahan uji. Paulus mau katakan bahwa akhirnya kita akan lihat, kita akan tahu siapa yang benar, siapa yang salah, siapa yang bertahan di dalam ujian,
dari suatu pergumulan bersama. Siapa yang pada akhirnya kalah, menghindar, dan pergi dari satu kehidupan persekutuan yang ada. Saudara-saudara, itu pendapat Paulus yang kemudian seakan-akan kita melihat melalui ayatnya yang ke-19. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, seakan-akan harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Apa sebenarnya maksud Paulus dalam hal ini? Mungkin kita akan berpikir, mungkin Paulus mau katakan, di tengah-tengah pergumulan persoalan yang tengah terjadi, walau ada perselisihan, bahkan cenderung akan terjadi suatu perpecahan, Paulus mungkin mau katakan, pasti ada hikmahnya. Akan ada hikmahnya. Saya nggak tahu. Rekan-rekan presbiter dan kita semua jemaat Tuhan yang ada di rumah setuju atau tidak dengan apa yang mungkin ada di dalam pikiran Paulus sehubungan dengan ayatnya yang ke-19 ini? Akankah ada hikmat di balik perpecahan? Kita setuju atau tidak dengan analisa dugaan yang semacam itu? Maka sesungguhnya saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Paulus hanya mau mengatakan, kalau memang tidak mungkin dihindari perselisihan, maka perpecahan akan menjadi satu-satunya cara. Tapi apakah kita setuju dengan hal itu? Kalau kita bertanya, apakah tidak mungkin di tengah perselisihan masing-masing orang yang berselisih paham pendapat mencoba untuk menetralkan dirinya? Jika ada yang banyak menuntut, jika ada yang banyak yang mau berkorban, tentunya cari titik tengahnya. Yang banyak menuntut mungkin menurunkan apa yang dimaksud sebagai satu tujuan yang katanya untuk kepentingan bersama. Sementara yang pada akhirnya mengorbankan dirinya untuk mengambil sikap terserah saja. Yang penting saya sudah menyampaikan, mau jadi apa, terserah saja. Saya sudah tidak mau bicara lagi. Nah, saudara-saudara, inilah yang menjadi pergumulan di dalam gereja Tuhan, gereja yang ada di Korintus. Apakah mungkin ini dapat terjadi di tengah-tengah kehidupan gereja Tuhan pada masa sekarang ini? Terlepas kita setuju atau tidak dengan apa yang Paulus mungkin pikirkan, apapun juga yang terjadi, pasti ada hikmahnya. Saya ingin memberikan satu ilustrasi tentang keberadaan 3 macam bahan makanan lah, anggap demikian. Ada telur, ada wortel, ada kopi dan gula. Seperti apa ilustrasinya? Begini saudara-saudara, kita tahu kan kalau telur pada waktu dia masih mentah, belum dimasak, kulitnya itu sangat keras. Walaupun dia sangat sensitif, kena sentuhan yang agak kuat dia akan pecah. Tetapi di dalamnya ada cairan yang terdiri dari warna putih bening dan juga warna kuning. Ketika
masih dalam keadaan yang seperti itu, masih mentah. Di luarnya keras, di dalamnya lunak. Lalu kita lihat tentang wortel. Sebelum dimasak, wortel itu cukup keras. Lalu kita mencoba untuk melihat sesuatu yang terjadi. Setelah ada suatu proses dimasak, direbuslah, anggap demikian. Telur direbus sendiri, wortel juga direbus. Apa hasilnya? Telur yang dalamnya tadi dalam bentuk cairan akhirnya mengeras. Sementara wortel yang tadinya keras setelah direbus menjadi lembek, menjadi lunak. Demikian juga tentang kopi dan gula. Saat kopi dan gula itu sendiri-sendiri, kopi bubuk maksudnya, sebelum dimasak dia tidak berbau apapun, menjadi serbuk yang tidak nikmat untuk dihidangkan ataupun tidak bisa untuk diminum. Nanti setelah kopi dicampur gula pasir, lalu kemudian dituangkan air panas, apa yang terjadi setelah itu? Tidak lagi terlihat kopi bubuk itu. Tidak lagi terlihat perbedaan antara kopi dan gula. Tetapi ketika sudah dicampur air panas, maka yang terlihat adalah air yang tadinya putih, bening, kemudian menjadi hitam. Ada aroma wangi kopi. Ketika dinikmati, ada rasa manis kopi. Itu yang nikmat. Apa yang kita mau ambil hikmat dari ilustrasi semacam itu? Bahwa pada akhirnya harus kita pahami, masing-masing orang, masing-masing pribadi, dia punya ciri khas utama. Dapatkah kita saling memahami, oh iya, dia memang orangnya begitu, saya memang begini. Sebaliknya, orang itu akan berpikir, oh iya memang dia tipenya begitu, beda dengan saya. Saling memahami, kemudian saling bisa menerima. Tetapi yang terpenting juga bukan persoalan minta ingin dimengerti apa yang disampaikan, tetapi cobalah juga memahami apa yang dapat saya pahami tentang orang itu. Ada persoalan di sini adalah orang lebih mementingkan dirinya, minta dipahami, minta dimengerti, sementara itu dia kurang mau mengerti akan orang lain. Tetapi melalui suatu proses, ini hanya sebagai suatu gambaran, yang di luarnya kulitnya itu keras, di dalamnya cairan yang lunak. Tetapi melalui suatu proses, akhirnya telur itu di dalamnya menjadi keras. Yang tadinya lunak menjadi keras. Kepribadian orang bisa seperti itu. Tadinya lunak, tetapi melalui suatu proses dia bisa menjadi keras, kuat, menjadi teguh. Begitu juga hal wortel. Sebelum proses, dia kelihatan begitu keras. Tetapi ketika sudah dimasak, wortel itu menjadi lunak. Hidup ini bisa seperti telur, setelah ada proses mengalami perubahan. Bisa juga seperti wortel. Tetapi mungkin
kalau kita boleh memilih, seperti apa kiranya kita dalam kepribadian kita yang seperti ini. Tetapi ketika kita ada proses, maka kita bisa menjadi seperti yang lain. Orang mungkin lebih memilih, saya ingin seperti kopi. Tetapi dalam pemahaman, saya harus bisa hidup dengan orang lain bagaikan gula. Kalau saya bergabung, pemahaman saya boleh diterima oleh yang lain, saya juga menerima pemahaman orang. Kiranya bukan lagi saya, bukan lagi dia, tetapi kita mau katakan kami dapat menjadi sesuatu yang berarti, yang bisa dinikmati, yang bisa membawa keharuman, bukan untuk dinikmati oleh diri sendiri, tetapi juga bermanfaat bagi orang lain. Semoga kita bisa menjadi ibarat kopi dan gula yang dinikmati oleh orang lain, tetapi juga harumnya hidup kita dengan orang lain dapat menjadi sesuatu yang berarti di mata Tuhan. Sehingga jika ini yang boleh kita lakukan, kita sudah melakukan satu langkah positif dalam kebersamaan dengan yang lain. Kita hanya mau melihat satu tujuan, kepentingan yang harus terjadi, bukan kepentingan diriku atau dia, tetapi kepentingan Tuhan, Sang Pemilik kehidupan. Tuhan memberkati. Amin. Saudara-saudara, sebagai respon kita kembali memuji Tuhan. Haruslah Yesus sepenuhnya hidup di dalam diriku, dalam kata dan tindakan, waktu tidur atau jaga, Yesus hidup dalamku. Ku harus hidup sepenuhnya di dalam Yesus Tuhanku, dalam kasih kebenaran, pengampunan, kekudusan, dalam Yesus hidupku. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri. Bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Baiklah dari hati dan mulut kita, masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara, kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Kepadamu ya Allah kami datang untuk menaikkan pujian, hormat dan syukur hati kami.
Jika saat ini ada firman Tuhan yang boleh kami renungkan, jika saat ini kami boleh merenungkan setiap peristiwa yang boleh terjadi, yang ada keterlibatannya diri kami dengan orang lain dalam suatu kehidupan kebersamaan. Kami mengucap syukur jika firman Tuhan mengingatkan kepada kami agar kami senantiasa menjaga hidup kebersamaan satu dengan yang lain, agar kami dijauhkan dari hal-hal yang tidak bermanfaat, yang hanya untuk kepentingan diri sendiri, tetapi mengorbankan kepentingan orang lain. Mampukan hidup kami untuk dapat merendahkan hati kami, untuk juga dapat menerima keberadaan orang lain, menekan diri kami untuk tidak begitu menuntut sesuatu agar orang lain dapat menerima diri kami. Ya Bapa, terima kasih kiranya di dalam kehidupan kami sebagai gereja-Mu, kami senantiasa boleh hidup sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Kami boleh menjalin hubungan satu dengan yang lain untuk menjadi satu kesatuan yang dapat melaksanakan kehendak Tuhan, tetapi sekaligus hidup kami dengan orang lain dalam kebersamaan menjadi sesuatu yang dapat membawa keharuman di hadapan Tuhan. Ya Bapa, terima kasih kami boleh melihat bahwa pada akhirnya gereja-Mu adalah gereja yang tidak dapat hidup seorang diri. Gereja, yaitu diri kami, adalah juga pribadi-pribadi yang harus hidup dalam kebersamaan dengan orang lain. Kami serahkan kami di tengah-tengah ibadah minggu yang boleh terlaksana ini. Kiranya kami boleh menikmati peribadahan yang boleh terjadi, walau ketika pelayan-pelayan Tuhan mengambil bagian dalam pelayanan, mereka ada di gereja-Mu, mereka ada untuk memberi pelayanan yang terbaik, dan kami sebagai jemaat Tuhan, kami ada di rumah kami masing-masing. Melalui ibadah online YouTube, melalui apa yang boleh dilakukan saat ini, kiranya apa yang kami perbuat boleh mendatangkan kebaikan bagi jemaat Tuhan di tengah-tengah keberadaan mereka yang sedang berkumpul dengan anggota keluarganya masing-masing. Berkati pelayan-pelayan Tuhan yang ambil bagian sebagai diaken penatua, sebagai pendeta. Berkati pelayanan yang sudah boleh terjadi dan dilakukan, dan berkati ibadah ini sampai pada akhirnya. Berkati saudara-saudara terkasih kami yang saat ini ambil bagian sebagai organis, juga sebagai pemandu lagu. Berkati saudara-saudara kami yang diberikan Tuhan talenta untuk dapat bekerja sama sebagai tim IT, yang sudah boleh bekerja dengan sungguh-sungguh. Mereka sudah melakukan hal yang terbaik agar ibadah online ini dapat dinikmati oleh banyak orang, yang bukan hanya dinikmati oleh warga jemaat GPIB Surya Kasih, tetapi juga dapat dinikmati oleh siapapun yang membuka YouTube, siapapun yang boleh beribadah melalui ibadah online ini, dimanapun mereka berada. Berkati semuanya ya Bapa, agar apa yang boleh terjadi dalam ibadah minggu ini senantiasa berkenan bagi Tuhan. Ya Bapa di dalam surga,
Kami mau serahkan gedung gereja, tempat di mana biasanya kami ada dalam persekutuan orang banyak yang datang berkumpul di tempat ini. Biarlah kiranya Tuhan tetap menjaga, melindungi gedung tempat kami beribadah. Suatu saat, jika Engkau berkenan, maka kami pun juga dapat kembali beribadah di tempat ini. Kami mau mengucap syukur sebagai orang beriman yang percaya kepada Tuhan di dalam Yesus. Apapun juga kondisi keadaan yang terjadi saat ini, kami kiranya tetap boleh melihat kebaikan, kemurahan, dan kasih Tuhan. Walau di tengah-tengah pandemi COVID-19, tetapi kami sekalian sebagai jemaat Tuhan boleh senantiasa Engkau jaga dan lindungi. Mungkin virus corona itu ada di sekitar kami, tetapi karena perlindungan tangan kasih Tuhan yang menjadi perisai bagi tubuh kami yang lemah, kami boleh diluputkan dari ancaman COVID-19. Kami bersuka cita, biarlah kiranya kami tidak selalu dirudung ketakutan, tetapi kami boleh percaya akan kasih Tuhan yang siap menolong kami, bukan hanya menjaga, melindungi, tetapi ketika hal itu menjadi pergumulan kami, ketika ada sakit penyakit dalam bentuk apapun, kepadamulah ya Allah kami datang menyerahkan diri kami. Karena itu ya Bapa, kami juga mau menyerahkan saudara-saudara terkasih kami, warga jemaat Tuhan, simpatisan, siapapun mereka, yang saat ini menggumuli satu hal, mereka atau orang-orang terkasih sedang mengalami sakit penyakit. Apapun juga sakit penyakit yang ada, kami percaya kuasa Tuhan melebihi dari kekuatan apapun, termasuk juga kekuatan sakit penyakit yang ada. Kami persembahkan tubuh kami, hidup kami, seluruhnya sepenuhnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Ketika kami menjadi kuat dan sehat, ingatkan kami agar kami dapat memakai tubuh kami yang kuat dan sehat ini menjadi alat bagi Tuhan, agar nama Tuhan dipermuliakan. Karena itu setiap orang yang memberi diri dalam pelayanan, kami percaya Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kami, memberkati kami, menjaga, melindungi kami. Terima kasih Bapa. Kami mau bersyukur untuk segala pemberian Tuhan, untuk segala hal baik yang boleh kami saksikan. Kiranya Tuhan melengkapi sukacita kami melalui ucapan-ucapan syukur yang kami ungkapkan kepadamu. Karena itu ya Bapa, sempurnakan ungkapan syukur dari warga jemaat Tuhan yang boleh bersukacita untuk berbagai macam pemberian anugerah Tuhan yang membuat mereka bahagia. Berkati mereka yang saat ini, yang pada waktu yang lalu atau dalam 1 minggu ke depan mereka boleh merasakan pertambahan usia, itu datangnya daripada Tuhan. Kami mau serahkan mereka yang oleh karena berbagai macam anugerah lainnya boleh dilimpahkan sukacita yang ada. Hanya kepadamu ya Bapa, sempurnakan apa yang mereka sudah boleh nyatakan kepadamu. Terima kasih Bapa. Warga jemaat Tuhan, Engkau berkati para kaum lanjut usia di tengah-tengah umur mereka yang semakin lanjut. Engkau berkati juga ibu-ibu janda, bapak-bapak duda, anak-anak yatim piatu. Engkau berkati juga
warga jemaat Tuhan atau orang-orang yang ada di sekitar kehidupan persekutuan kami, yang mungkin saat ini sedang terlantar, yang mungkin saat ini sedang kekurangan, sedang kelaparan. Mereka membutuhkan pertolongan yang daripadamu. Kiranya Engkau memakai kami sebagai gerejamu untuk ambil bagian, peduli dengan mereka. Engkau berkati setiap pribadi kami yang selalu mau memberi diri agar Tuhan pakai akal, budi, pikiran kami, tubuh kami, waktu kami, dengan segala apa yang boleh kami berikan, termasuk juga melalui uang material yang kami miliki. Jika itu menjadi kehendak Tuhan untuk kami bagi, mampukan kami dalam kesadaran kami, dalam keikhlasan kami boleh berbuat sesuatu. Mungkin tidaklah besar yang kami dapat perbuat, tetapi dari hal yang kecil, yang tulus kami ungkapkan, kami nyatakan, kiranya boleh Engkau terima. Terima kasih Bapa. Hadirlah di tengah-tengah kehidupan kami, keluarga-keluarga jemaat Tuhan. Setiap pribadi kami yang sedang beribadah di rumah kami masing-masing. Engkau berkati keluarga kami. Engkau berkati kami sebagai kepala keluarga. Engkau berkati kami sebagai ibu rumah tangga. Engkau berkati kami sebagai anak-anak. Engkau berkati kami dalam segala sesuatu yang kami mau laksanakan di setiap hari, dalam sepanjang minggu ke depan. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan doa-doa pribadi kami juga ke dalam kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kita masuk dalam pengucapan syukur. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya dari kitab Kolose pasal kedua ayat yang ke-7 yang menyatakan, "Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita memuji Tuhan dari Gita Bakti ke-79. Padanya senang
terkasih dalam Tuhan Yesus, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur yang diucapkan secara silih berganti. Mari kita berdoa. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah kami ini, sehingga kami mampu memberi persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Warta Jemaat Penegasan untuk Minggu 17 Mei 2020 GPIB Surya Kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terpujilah Dia Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja kita, karena atas kasih dan anugerah-Nya, pada hari ini kita boleh melaksanakan ibadah Minggu secara online via YouTube GPIB Surya Kasih DKI Jakarta yang dilayani oleh hambanya Pendeta Bruri James Wane. Bapak Ibu Jemaat, mohon perhatian untuk warta Jemaat Minggu 17 Mei 2020 untuk sepekan mendatang. Yang pertama, ulang tahun. Presbiter bertugas mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran perkawinan bagi warga jemaat yang berbahagia pada periode Minggu 17 Mei sampai dengan Sabtu 23 Mei 2020. Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, persembahan. Bagi warga jemaat yang akan menyampaikan ungkapan syukur berupa persembahan persepuluhan, kolekte, dan lain-lain, dapat dibawa ke kotak persembahan yang tersedia di gedung gereja GPIB Surya Kasih pada setiap hari dan jam kerja. Bagi jemaat yang akan memberikan persembahan dengan cara transfer, dapat dikirim ke rekening pelayanan BRI Cabang Jatinegara dengan nomor rekening 0122 01 00 2232 300. Yang keempat, bidang PEK. Bidang pembangunan ekonomi gereja warga jemaat dapat mengikutinya pada halaman 7. Demikian warta jemaat, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Janjiku
Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.